Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah mukawwiril laili wa nahari wa mudawwilil ayyami wahda. Allazi ja'ala awalal ashuril hurmis syardi zal qadah. Wajallahu syahran haraman la yusfaka fi hadamun himayatan lil hajj was sadaqa wa'dah. Ashhadu an la ilaha illallahul ladzi aqaza ahda wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ladzi haqqaqa lahu hamdah allazi jahada bilai haqqa jihadihi wa bajala juhda. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fil kitabil azizil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'hu sayaqula ya bunayya inni asrafil manami ani asbauka fanzur masatarah. Qala ya abati fa'al ma'tumar satajidun insyaallah minas sabirin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, dimanapun saudara-saudaraku berada. Puja dan puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan dan terutama nikmat iman dan takwa kepadanya. Selawat dan taslim tak henti-hentinya kita haturkan keharibaan Nabiullah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang amat sangat berbahagia ini, di pagi hari yang cerah ini, usai kita menjalankan sholat subuh berjamaah, maka kini tiba saatnya kita bersuah kembali, walaupun dalam keadaan terbatas, selama kurang lebih hampir 120 hari, hampir 4 bulan lamanya, langkah kita untuk menuju ke majelis-majelis ilmu terbatas, oleh karena situasi dan kondisi secara global dan khususnya di negara kita sedang menghadapi wabah corona dan COVID-19. Namun semangat dan langkah perjuangan jihad dakwah fisabilillah insya Allah tidak akan melemahkan kita semua. Saya berharap dimanapun ibu bapak berada, saudara-saudaraku rahimakumullah, kaum mukmin, entah di seberang lautan, di seberang pulau sana. Tetapi oleh kecanggihan teknologi saat ini, kita bisa berjumpa, bersua kembali melalui channel YouTube yang saya sampaikan sesuai konteks kehidupan kita dalam menjalankan syariat Islam. Kita semua tahu perjalanan hidup umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah. Ada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah. Bulan yang pertama, bulan Muharram, bulan Rajab, Zulqaidah, dan bulan Zulhijjah. Kita telah melewati bulan Ramadan, bulan Syawal, dan sekarang kita memasuki bulan Zulqaidah. Tepatnya pada hari ini, tanggal 1 Juli tahun 2020, atau bertepatan dengan tanggal 9 Zulqaidah 1440 Hijriah. Dalam setiap rentang sejarah perjalanan umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari ke-4 bulan yang diharamkan oleh Allah mempunyai jejak historik yang berbeda-beda. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saya bacakan tadi adalah mengisahkan dialog antara sang ayah dengan putra tercinta, anak sematawayang, yang kemudian melahirkan konsep keimanan tauhid yang patut kita teladani, kita contohi dalam segala segenap segi kehidupan kita. Keimanan tauhid inilah yang bermula, kemudian sosok laki-laki yang meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan kekafirannya, meninggalkan kemusyrikannya, di tengah kehidupan keluarga yang dikepung dengan berbagai macam ritual penyembahan berhala. Dialah Nabi Ibrahim alaihissalam. Cikal bakal
terbentuknya keimanan tauhid, sehingga beliau disebut sebagai Abu Anbiya, bapak dari segala nabi. Keimanan tauhid Islam pun memiliki pijakan, memiliki pondasi yang kuat berdasarkan keimanan yang dinyatakan dalam perjalanan hidup Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana diabadikan oleh Allah di dalam firman-Nya, Qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim dinal qiyamah millata Ibrahim hanif wa ma kana minal musyrikin qul aina sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah Muhammad bahwa Tuhan mengajarkan engkau kepada agama yang lurus, agama Ibrahim yang benar, dan Ibrahim bukanlah tergolong orang-orang yang musyrik. Katakanlah, sesungguhnya solat, ibadah, hidup dan mati adalah untuk Allah, Tuhan semesta. Di sini menunjukkan bahwa Islam merupakan agama yang memiliki relevansi yang kuat dengan ketauhidan agama para nabi-nabi sebelum datangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pijakan, landasan, pondasi keimanan tauhid Islam itu dibangun di atas dasar keimanan tauhid yang kuat. Dan inilah bukti bahwa menunjukkan bahwa satu-satunya agama yang menyembah dan mengajarkan manusia untuk sujud kepada Sang Pencipta, Sang Khalik, keimanan tauhid itu di zaman modern ini adalah agama Islam. Dia beranjak dari satu silsilah, dia beranjak dari satu fakta sejarah yang tidak bisa terbantahkan, mirip dengan ajaran para nabi. Dan para nabi mempunyai satu konsep ajaran yang sama, yakni mengajarkan manusia pada pengakuan La ilaha illallah. Dalam percakapan dialog antara Ibrahim dan putra tercintanya, Ismail alaihissalam, tersimpan satu rahasia yang memberikan nilai tatanan kehidupan sosiologi dan spiritual mendalam. Satu peristiwa yang sangat luar biasa. Dan ini menunjukkan bagaimana keteguhan, kecerdasan sekaligus, dan prinsip yang kuat yang termaktub di dalam jiwa daripada Nabi Ibrahim alaihissalam beserta putranya. Dalam kehidupan kita di dunia ini, khususnya di Indonesia, beberapa hari yang lalu kita mendengar setiap laporan yang ditampilkan di layar kaca terkait dengan kepungan virus COVID-19 membuat masyarakat menjadi resah. Bahkan dengan jujur harus saya katakan, barangkali setiap tayangan itu masyarakat sudah tidak mau mendengar, melihat bahkan. Mengapa? Karena hal ini sudah menghambat masyarakat untuk dekat kepada Allah. Kita berjauhan karena kita dibatasi oleh alasan penyakit atau virus wabah dan dampak daripada corona dan COVID-19. Tetapi dengan kesadaran yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan malah melemahkan kita, tetapi justru meningkatkan semangat kita untuk bertakwa kepada Allah. Dan terbukti bahwa keimanan itu semakin nyata dalam kehidupan orang yang beriman. Perlu kita sadari, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghendaki umat manusia, orang-orang beriman khususnya, untuk lari dari panggilan ibadah. Artinya Allah tidak menghendaki manusia itu tidak mendatangi rumahnya, masjid. Justru Allah menghendaki ketakwaan itu dibuktikan dalam ibadah berjamaah, mendengarkan tabligh, mendengarkan ceramah para ulama, mendengarkan ceramah para muballigh, para da'i, untuk menyampaikan risalah kitabullah Al-Quranul Karim, menyampaikan pembentukan karakter dalam susunan kalimat sabda yang disampaikan Rasulullah dalam as-sunnah al-hadis. Komparasi antara Al-Quran dan hadis inilah yang membentuk kehidupan umat manusia khususnya kaum mukmin untuk semangat hidup bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melihat persoalan-persoalan yang terjadi karena manusia sudah jauh dari panggilan iman. Manusia sudah jauh. Manusia hanya bertarung dengan kekhawatiran, bertarung dengan ketakutan, bertarung dengan biaya hidup, kos hidup yang melanda hati dan jiwanya, melanda pikirannya, membuat manusia sumpek, membuat manusia tersudut, membuat manusia sadar bahwa dirinya tidak mampu. Tetapi oleh kesombongan, arogansi yang ada pada manusia, seolah-olah dia mengaku kuat, padahal dia sudah tidak mampu. Dan ini terbukti. Negara-negara yang ada di Eropa, Amerika, Asia, Afrika, dan khususnya di Indonesia, perang berkecamuk di mana-mana. Isu tentang ketimpangan sosial, ketimpangan ekonomi, persoalan politik
yang menguak, yang merebak di publik, seakan-akan tak kunjung habis-habisnya. Dan terakhir, bahkan digelar dalam satu dialog bergengsi dalam sebuah tayangan televisi swasta yang ada di negara kita, TV One, tadi malam, di mana diberikan yang berjudul Jokowi marah. Ini semua imbas daripada ketidakmampuan manusia, tetapi seolah-olah dia mampu. Ibrahim alaihissalam beserta putra tercinta Ismail duduk berhadapan, membicarakan, berdialog secara santun dan cerdas. Membicarakan tentang makna perintah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim berkata kepada anak Ismail, putra tercinta, anak sematawayang, ya bunayya, ini arafil manami ani asbauka fansur masatar. Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi akan menyembelihmu. Dengan respon yang sangat cepat, diimbangi dengan ketaatan, kesadaran yang tinggi, keikhlasan dan kesabaran. Nabi Ismail alaihissalam menjawab, ya aba tif'al ma'tumar satajidun insyaallah minasabirin. Lakukan wahai ayahku, sesungguhnya engkau akan mendapatiku tergolong orang-orang yang sabar. Insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Kesabaran inilah yang barangkali harus melekat kuat di dalam jiwa seorang pemimpin. Ibrahim adalah menggambarkan seorang pemimpin. Ismail adalah menggambarkan masyarakat. Leader ada yang dipimpin. Pemimpin akan membias pada leadership. Leader akan membias kepada leadership. Bias daripada persoalan-persoalan hidup masyarakat. Kita sudah mendengar ketika gelaran Indonesia Lawyers Club yang ditayangkan pada TV One dengan mengangkat tema Jokowi marah. Kita semua tahu bahwa kalau orang marah, berarti persoalannya bukan pada asumsi pikiran kita. Tekanan dalam jiwa kita yang begitu kuat membuat orang itu secara psikologis marah. Keluar dari ucapan mulutnya, dan kemudian para pakar mulai berasumsi. Mulai dari pakar ekonomi, ahli kesehatan, ahli politik, pengamat politik, dan lain sebagainya. Beragam pendapat yang mereka sampaikan. Kebetulan saya menonton tayangan itu. Ada satu persoalan yang mereka lupa. Bahwa dasarnya imannya. Seseorang terdesak dan kemudian secara psikologis terganggu, maka dia akan marah. Persoalannya dari mana? Persoalannya sebagaimana Ibrahim alaihissalam. Kisah Ibrahim alaihissalam sehingga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ketika beliau pergi beribadah ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, memohon doa, bermohon kepada Allah agar dikaruniakan sang putra, agar dikaruniakan seorang anak. Beliau berjanji bernasar di hadapan Allah, apabila engkau memberikanku keturunan, ya Allah, maka akan kupersembahkan sebagai kurban di hadapan. Memiliki relevansi yang kuat nazar Ibrahim dengan sumpah para pejabat. Ketika seorang dilantik menjadi menteri, seorang dilantik menjadi presiden bahkan, seseorang dilantik menjadi anggota Dewan Perwakilan anggota parlemen, dia disumpah. Saya bersumpah demi Allah. Inilah tekanan jiwa. Ditagih oleh Allah. Apa yang kita ucapkan pada hari itu dalam sumpah kita, ditagih oleh Allah. Ingatkah kita dalam pepatah kuno mengatakan, bermain air basah, bermain api letup. Apa yang kita ucapkan di dunia akan dicatat oleh Allah sebaik-baiknya. Suatu ketika nanti akan ditagih. Persoalan inilah kami hanyalah ustadz, ya boleh dikatakan mubalik kampung, yang tidak memiliki wawasan luas sebagaimana para pakar, para ahli yang menafsirkan sebatas kemampuan pikiran daripada Jokowi. Mereka hanya membahas di atas permukaan air, mindset, cara berpikir. Mereka tidak melihat persoalan psikologis yang sedang mendesak, yang sedang menekan jiwa seorang pemimpin. Maksudnya,
di pundak Presiden Jokowi ada tanggung jawab 260 juta lebih penduduk Indonesia. Sepintas saya mendengar pidato beliau mengatakan 260 juta penduduk. Apakah kita tinggal tunggu mati? Masya Allah. Tekanan ini, desakan dalam jiwa ini, memberikan kontribusi kepada Ibrahim, justru tidak mengalah, justru tidak menyerah, tetapi merenung sedemikian baik, bertafakur, melihat keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunggu mimpi itu sampai berulang-ulang kali. Ketiga kalinya Nabi Ibrahim menyampaikan kepada anaknya, sudah 3 kali aku bermimpi, wahai anakku, bahwa aku akan menyembelihmu. Ternyata mimpi itu datangnya dari Allah. Ini yang kemudian dilakukan oleh Ibrahim. Dengan langkah yang cerdas, lompatan kemampuan pikiran yang begitu jernih, duduk, manggil anaknya, berdialog, sang putra tercinta, berhadapan. Kemudian dikatakan, wahai anakku, sudah 3 kali aku bermimpi bahwa aku akan menyembelih. Dengan respon yang sangat cepat, diimbangi dengan kesadaran jiwa yang tinggi, ketaatan, keikhlasan dan kesabaran, Nabi Ismail menjawab, ya aba tif'al, ma'tumar satajidun, insyaallah binasobirin. Wahai ayah, lakukanlah, sesungguhnya engkau akan mendapatiku, insyaallah, termasuk orang-orang yang sabar. Kesabaran seorang pemimpin, ketaatan masyarakat dibutuhkan, menjadi relevansi yang kuat, menjadi satu pegangan hubungan erat secara psikologis dengan peristiwa yang dilakukan oleh para nabi. Kita semua tahu Presiden Jokowi itu adalah orang beriman. Presiden Jokowi itu adalah seorang Muslim. Beliau dalam berpidato terlihat sekali kekesalan beliau, kekecewaan beliau terhadap para pembantu-pembantunya, para menteri-menterinya. Duduk berdialog dengan santun dan cerdas, sebagaimana Ismail berhadapan dengan ayahnya. Dan dengan tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa marah, dengan cepat Ismail menerima perintah itu. Dilakukanlah proses penyembelihan. Dibawa ke tepi Mina dengan menggenggam pisau yang sangat tajam. Ibrahim menggorok leher Ismail dengan sekuat tenaga. Apa yang terjadi? Jangankan luka, terkelupas sedikit pun pada leher Ismail, tidak ada bekasnya. Allahu Akbar. Ismail menjadi bertanya, wahai ayahku, engkau tidak mampu menyembelih aku karena kecintaanmu berlebih terhadap aku. Ibrahim menjadi marah, membanting pisau itu di atas batu, dan batu berbicara. Apa yang engkau kehendaki, wahai Ibrahim, belum tentu apa yang dikehendaki oleh Allah. Yang menjadi keinginanmu belum tentu menjadi kehendak Allah. Masa Ibrahim sadar, digantikanlah Ismail dengan seekor domba yang besar, yang pernah dikorbankan oleh Habil ketika saudaranya membunuhnya. Ini yang menjadi perhatian penting bagi kita sebagai orang yang beriman. Jangankan kita yang beriman, orang yang tidak beriman, kafirun, menghadapi banyak ujian di dalam hidup. Apalagi kita yang mengaku Muslim. Kita yang bersumpah jabatan di hadapan Allah. Saya bersumpah demi Allah untuk mensejahterakan, untuk memakmurkan, untuk mengajak masyarakat Indonesia ini ada dalam kebahagiaan hidup. Dari segala komponen masyarakat Indonesia, terutama mayoritas bangsa ini adalah Muslim. Dibutuhkan keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini harus melekat dalam jiwa seorang pemimpin. Di satu sisi secara psikologis kita melihat beban berat yang dipikul oleh Presiden. Di samping kiri kanannya ada orang-orang yang berkepentingan memanfaatkan kepemimpinan beliau. Menjadi dilema yang sangat fatal. Fatalism, boleh katakan begitu. Para pakar politik berpikir sudah di luar jangkauan kemampuan beliau sehingga terlampiaskan dengan emosi, dengan marah. Sudah terdesak secara psikologis. Keimanan. Sama dengan Ibrahim, terdesak. Secara manusiawi, normal, orang akan berpikir. Ketika mengorbankan seorang anak satu-satunya semata wayang, yang sudah lama dinanti-nantikan, kemudian dikorbankan begitu saja. Pilihan itulah yang menjadi berat untuk kepemimpinan Presiden di periode yang kedua ini. Kami hanya masyarakat jelata, kami hanya rakyat jelata, pendakwah kampung, menyarankan kepada Presiden, tinggalkanlah orang-orang yang hanya menyulitkan reputasi Bapak, yang hanya merendahkan wibawa Bapak sebagai seorang Presiden. Biar bagaimanapun, entah Bapak menang atau dimenangkan, terbukti Bapak sudah duduk sebagai Presiden. Tapi sampah-sampah, kotoran-kotoran, virus-virus yang menempel di samping kiri kanan Bapak, harus dengan bijak Bapak sikapi. Situasi global saat ini, Masya Allah, dengan berbagai macam persoalan ekonomi, kesehatan, dan lain sebagainya, belum lagi ancaman keamanan. Di sana sini orang berteriak, protes tentang RUU, haluan ideologi Pancasila. Apalagi saya dengar, ada orang-orang bayaran untuk bermain di media sosial, untuk membela Bapak. Mereka bukan membela, justru hanya menghancurkan, menurunkan derajat reputasi Bapak. Ini orang-orang pengangguran, orang-orang yang tidak ada kerjaan, yang berdiam di kota Jakarta, memiliki sedikit kemampuan dalam bidang IT. Untuk menjelek-jelekan para ulama, menjelek-jelekan para habaib, menjelek-jelekan para oposan. Walau bisawab, latar belakang mereka juga tidak tahu dari keluarga mana. Innalillahi. Orang-orang inilah yang justru mengatakan tadi-tadinya Pancasila. Begitu Pancasila akan diperas menjadi Trisila, Ekasila, mereka tidak pernah ada. Saya pribadi malu mengaku seorang sosok Pancasilais. Saya pribadi malu mengaku NKRI. Saya paling Pancasilais. Saya NKRI, cinta Indonesia. Kalau melihat ketimpangan sosial begini sulit. Bahkan ada di Banten orang bunuh diri hanya karena kelaparan. Ketimpangan sosial yang begini kuat. Pancasila bukanlah hafalan urutan sila-sila yang ada secara filosofis, tapi Pancasila bersifat implementatif. Baik dalam status kepemimpinan kehidupan pribadi, kehidupan rumah tangga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dilema ini, persoalan inilah, masalah inilah sangat riskan di depan mata. Dan persoalan ini, masalah ini, sudah menjadi trending topik di minggu-minggu terakhir ini. Bahkan sudah bergulir di tengah-tengah kehidupan kompleksitas masyarakat Indonesia. Rakyat awam pun, masyarakat grassroots sudah tahu bahwa persoalan ini bukanlah persoalan yang mudah. Sekali lagi, kami menyarankan, kami sebagai pendakwah, memiliki jutaan umat pengikut kami tidak ragu-ragu mengatakan, Bapak singkirkan mereka. Para pengangguran ini, preman-preman yang memiliki kemampuan sedikit tentang IT, yang menjelek-jelekan orang, yang menjelek-jelekan sama Muslim, mereka mengaku Muslim, padahal mereka bukanlah Muslim. Orang Muslim selalu menjaga derajat dan wibawa seorang Muslim. Di dalam etika hidup ukhuwah Islamiyah, seorang Muslim pasti menjaga reputasi, kebaikan, dan seorang Muslim. Kalau mereka Muslim, mereka sayang kepada Bapak. Kami yang tidak pernah berteriak Pancasila, justru ketika Pancasila akan diperas, kami turun ramai-ramai ke bawah. Kami berdemo. Untuk apa? Sayang atas kepemimpinan Bapak, bukan memusuhi. Presiden Joko Widodo, dalam tekanan yang begitu berat, terlihat sekali beliau dalam kesendirian. Kalau sudah begini, ingat baik-baik,
Sifat orang munafik itu, ketika melihat kaum mukmin menang, mereka sedih. Ketika melihat kaum mukmin dalam penderitaan, dalam kemalangan, dalam situasi terdesak, mereka berbahagia. Mereka tidak mau bersahabat dengan sesama muslim. Mereka lebih cenderung bersahabat dengan orang-orang kafir. Nah, ini sifat. Hitler mengatakan, orang munafik itu seperti lalat di atas feses, lalat di atas tai. Dia berputar-putar di atas tai. Yang dia makan, yang dia konsumsi adalah tai. Asal kau bayar saya jelekkan orang lain di sana. Asal kau bayar saya jatuhkan reputasi orang lain di sana melalui media sosial. Nah, inilah pemakan tai ini. Bapak harus singkirkan di samping Bapak. Kalau itu ada, Bapak singkirkan. Masya Allah. Kami umat Islam ini kuat sekali, Pak. Kami kuat sekali berpegang pada perintah ulama. Sekali ulama perintahkan kami, jangankan harta kekayaan kami, nyawa kami akan dipertaruhkan. Allahu Akbar akan kami pertaruhkan. Dan orang-orang munafik ini, apabila terjadi pergulakan fisik, ini akan menjadi sasaran paling pertama. Hati-hati. Kita sebagai bangsa, kami sebagai pendakwah, kami tetap mencintai negara ini. Karena kami lahir dan dibesarkan dengan dasar falsafah Pancasila. Kami sadar. Dan kami tidak menghafal itu, Pak. Kami tidak hanya menjadikan sebagai bahan hafalan. Kami jadikan itu sebagai implementasi dalam kehidupan pribadi, bahkan dalam kompleksitas bernegara, dan kami jadikan itu dalam buah-buah pergulatan jihad dakwah fisabilillah. Kami menghormati semua agama, tetapi kami tetap berpegang teguh. Kami tidak pernah mengakui ketuhanan musyrik. Kami berpegang teguh kepada kalimatullahi, la ilaha illallah, kalimatur rasuli, Muhammad Rasulullah. Mudah-mudahan dengan kita mengakui dua kalimat syahadat ini, perpaduan jiwa, kedaulatan jiwa yang kuat akan menuntun kita untuk berjihad membela agama ini. Antum sebagai muslim, percuma antum mati kalau antum tidak berbuat bagi agama ini. Seperti binatang, hanya makan, minum, bersenggama, beranak pinak, dan tidak melakukan apa-apa bagi agama dan negara. Masya Allah. Berbuat bagi negara, terutama bagi Islam. Indonesia diberkahi karena mayoritas penduduknya adalah muslim. Keberkahan bangsa ini karena sila yang pertama. Aneka suku, aneka budaya, aneka bahasa, aneka agama. Beragam kita hidup dalam situasi pluralisme, agama-agama yang ada. Tetapi untuk mengakui ketuhanan musyrik, Islam menolak. Sama juga dengan orang kafir. Tidak mengakui keimanan tauhid. Yang tidak boleh kita memihak kepada satu, kepada agama. Karena itu bersifat hukum vertikal, bukan horizontal. Permasalahannya adalah orang-orang munafik yang ada dalam lingkaran. Mereka jumlahnya cuma sedikit, bisa dihitung dengan jari. Tapi karena mereka diberi aset. Keunggulan mereka karena mereka diberi kesempatan, mereka diberi aset. Dan sampai kapanpun mereka berbuat kesalahan, sulit untuk dipegang oleh hukum. Maka di satu sisi, kebijakan, kebijaksanaan diharapkan oleh seluruh masyarakat kepada aparat TNI dan Polri. Bersatulah membela kebenaran. Bukan membela kepada siapa yang memiliki jabatan, yang memiliki pangkat kedudukan yang tinggi. Masyarakat sudah tahu, masyarakat sudah terlatih, masyarakat sudah terdidik dengan situasi politik saat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menolong kita, akan menjadikan kita pribadi-pribadi yang beriman sebagaimana yang ditanamkan dalam keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa yang terjadi ketika Ibrahim hendak menyembelih? Ternyata Allah tidak berkehendak. Allah hanya menguji Ibrahim. Dan begitu pula dengan pemerintahan yang ada saat ini. Mudah-mudahan pemerintahan Pak Jokowi nantinya 2024 turun dengan satu legacy, satu kesan yang baik untuk memberikan dampak positif bagi seluruh elemen masyarakat Indonesia. Bapak bersama-sama dengan mayoritas penduduk ini untuk memegang teguh prinsip kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila. Tuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini yang bisa kami sampaikan, ini yang bisa kami bagikan, share kepada seluruh jamaah yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik saudara yang ada di seberang pulau, seberang lautan sana, kita tetap berdekatan di hati. Dakwah terus kita sampaikan demi membela kebenaran dinul haq
dinul Islam. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.